Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih, jemaat Tuhan dimanapun berada. Kita mengucap syukur hanya karena anugerah, kemurahan, dan perkenanan Tuhan saja kita semua boleh ada sebagaimana kita ada di hari perhentian ini. Dimanapun kita berada, baik di kota Surabaya, di luar kota Surabaya, di luar pulau, di luar negeri, bahkan mungkin yang sedang bekerja di perairan. Shalom buat kita semua. Biarlah ibadah hari ini kita semua diberkati, kita semua memuliakan Tuhan, kita semua memuji dan memuliakan namanya. Mari kita naikkan pujian syukur kita katakan, Tuhan Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau layak menerima pujian, syukur dan hormat kami. Yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita katakan dengan sungguh hati, kita mengucap syukur karena Tuhan telah menyelamatkan kita, telah sembuhkan kita, telah pulihkan kita. Mari kita katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih oh Yesus. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita katakan segala pujian dan syukur, segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus.
sembah Yesus. Ku sembah Yesus, ku sembah Yesus, ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari bersama-sama Bapak Ibu kita semua masuk dalam ucapan syukur kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan Tuhan. Karena Dia telah menyelamatkan kita. Dia telah memulihkan kita. Dia telah menyembuhkan kita. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk segala kemurahan-Mu kepada kami sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau mengasihi kami. Karena Engkau melayakkan kami, Engkau memberkati kami Bapa. Namun Tuhan, ajarkanlah kami agar supaya kami tetap bersyukur dalam segala keadaan. Diberkati ataupun tidak diberkati, diselamatkan karena kemurahan Tuhan, dipulihkan ataupun tidak dipulihkan. Namun biarlah itu semua tidak menjadi ukuran kami untuk mengukur betapa besar kasih kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk korban-Mu di kayu salib. Terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami sepanjang hidup kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan mentabiskan ibadah kita yang akan ditabiskan oleh Bapak Pendeta Yafet Mandiangan. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri, kita angkat pujian, Suci, 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 Allah Maha Tinggi. Allah Maha Tinggi, pada siang dan malam ku beri pujian. Suci, 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 yang murah, yang kuasa, Allah Tritunggal yang Maha Esa. Baitnya yang kedua. Suci, 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 semua tunduklah, berikanlah ibadat kepada Tuhanmu yang saleh, yang malaikat, semua tunduklah, sembahlah Allah selama-lamanya. Kebaktian ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17 yang berbunyi demikian. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus
dan bait Allah itu ialah kamu. Bersama dengan semua orang percaya di segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Baik, Bapak Ibu jemaat terkasih, kita akan masuk dalam warta gereja. Bapak Ibu bisa mengikuti di layar yang akan ditampilkan. Ada beberapa pengumuman yang akan disampaikan. Yang pertama adalah jadwal ibadah kategorial. Pada hari Minggu atau hari ini tanggal 7 Maret 2021, ibadah sekolah minggu kelas batita kecil tengah secara virtual melalui YouTube pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Sedangkan kelas besar diadakan pada pukul 10 pagi melalui Google Meet. Kemudian yang kedua, ibadah tunas remaja secara virtual melalui Zoom akan diadakan pada jam 10 pagi ini waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021, akan diadakan doa pagi untuk majelis secara virtual melalui Google Meet, yaitu jam 5 pagi waktu Indonesia Barat. Doa syafaat akan dipimpin oleh Ibu Meike Manumpil. Sedangkan pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 nanti, Persekutuan Dewasa Muda atau WASDA akan diadakan juga secara virtual melalui Zoom pada pukul 7 malam. Kita beralih kepada pengumuman berikutnya, yaitu jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja Misi Injili Indonesia Jemaat Philadelphia Surabaya menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang namanya tercantum di bawah ini. Pada tanggal 8 Maret 2021 ada 3 jemaat yang berulang tahun. Yang pertama itu adalah Ibu Dr. Randa Lilik Supriyono. Yang kedua anak Daryl Matthew Martin Togar Sibarani. Yang ketiga, anak Yeira Perlin Natania Masing. Kemudian pada tanggal 9 Maret, ada 1 jemaat yang berulang tahun, yaitu Bapak Agung Dwi Praptono. Tanggal 12 Maret ada 2 jemaat yang berulang tahun. Yang pertama itu adalah Ibu Clara Martilda Toisuta Pandi. Yang kedua adalah Bapak Daudi Hernia. Firman Tuhan bagi jemaat yang berulang tahun terambil dari 1 Korintus 1 ayat 5 yang berbunyi, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Berbahagialah kita semua yang menerima firman Tuhan dengan sepenuh hati dan yang mau merenungkannya dan melakukannya setiap hari. Amin. Poin yang terakhir adalah bagian pokok doa Bapak Ibu Saudara. Ada poin-poin yang sudah dicantumkan di layar. Yang pertama kita akan berdoa secara bersama-sama, yaitu doa ucapan syukur. Ada 2 poin, yaitu bersyukur atas berkat rohani dan jasmani, serta pemeliharaan Tuhan kepada kita, sehingga kita tetap sehat, dapat melayani dan bekerja. Poin yang kedua dari yang didoakan bersama-sama, bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi bangsa dan negara Indonesia. Kemudian yang permohonan doa akan dibagi menjadi kaum pria dan kaum wanita. Kaum pria mendoakan
pemerintah Indonesia dan aparat keamanan agar supaya diberi hikmat dalam mengendalikan situasi negara dan keamanan nasional, serta masyarakat Indonesia agar tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Poin yang kedua, rencana sidang sinode GMII tahun 2021 dan panitia sidang yang mempersiapkannya. Untuk kaum wanita juga mendoakan 2 poin. Yang pertama, jemaat-jemaat yang sakit supaya Tuhan sembuhkan dan Tuhan pulihkan. Yang kedua adalah tenaga medis supaya Tuhan memberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugasnya menangani secara langsung pasien COVID-19. Kemudian ada poin-poin yang akan saya tutup, kemudian akan saya akhiri juga dengan doa Bapa kami. Namun sebelum kita menaikkan pokok-pokok doa kita Bapak Ibu Saudara, mari kita naikkan satu pujian, tak tersembunyi kuasa Allah. Tak tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga tangannya terbuka tak tersembunyi kuasa Allah. Mari Bapak Ibu kita semua berdoa bersama-sama. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Kami mengucap syukur karena Engkau memperhatikan kami, Engkau memberkati kami, dan Engkau mendengarkan doa-doa kami Bapa. Kami berdoa, kami bawa hamba-Mu Bapak Pendeta Yafet Mandiangan yang akan membawakan firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan urapi, sehingga apa yang disampaikan hamba-Mu terlebih dahulu diberkati olehnya, dan berkat itu boleh dibagikan kepada kami semua jemaat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA yang sedang dan akan mengikuti ujian akhir. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menguatkan mereka, Engkau berikan kecerdasan dan kepintaran yang daripada Tuhan, sehingga pada saat mereka mengerjakan tugas-tugas mereka, ujian-ujian mereka, biarlah semuanya boleh berhasil, menghasilkan nilai yang baik, dan mereka boleh lulus oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami juga berdoa untuk pelayanan yang terus kami lakukan secara virtual Tuhan. Baik itu ibadah raya ini maupun ibadah-ibadah kategorial, pemuda remaja, sekolah minggu, wasda, PKP, tunas remaja. Kiranya Tuhan tolong supaya semuanya boleh berjalan dengan baik, tidak ada kendala, sekalipun secara virtual, namun kami boleh diberkati oleh kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Inilah doa kami, seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saatnya kita akan memuji Tuhan. Namun tentunya kita akan bermazmur terlebih dahulu kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita buka Alkitab kita. Kita membaca dari Mazmur 19 ayat 1 sampai ayatnya ke-15. Bapak Ibu juga bisa mengikutinya di layar masing-masing. Saya akan membacakannya dan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpancar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, bagaikan hikmat, memberikan hikmat kepada orang yang tidak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Puji Tuhan. Saya akan mengulang membacakan ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Amin. Bapak Ibu Saudara, jika ciptaan Tuhan saja bisa mewakilkan betapa besarnya Tuhan kita. Terlebih kita, anak-anak Tuhan. Kita akan menyanyikan, memuliakan nama Tuhan, memazmurkan namanya. Karena Dia besar, Dia layak, Dia mulia. Mari kita bersama-sama katakan, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa.
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Haleluya. Oh, oh, oh. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan. Bersukacitalah. Jangan khawatir Bapak Ibu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Mari sama-sama kita katakan. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Oh, oh. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan Yesus. Engkau mulia, Engkau agung, Engkau dahsyat. Haleluya. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang mulia, Dia Allah yang dahsyat. Semua yang bisa kita lihat, ciptaan Tuhan, itu merupakan bukti kebesaran Tuhan kita. Jadi kalaupun saat ini kita mengalami sakit penyakit, masalah, pergumulan, Bapak Ibu, Tuhan kita lebih besar daripada semuanya itu. Mari kita akan angkat pujian ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu ya Tuhan. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain ya Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Tak terselami pikiran-Mu Tuhan, tak terukur panjang setia-Mu. Tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari Bapak Ibu dengan bersuara kita menyembah Tuhan kita. Dulu, sekarang, dan selamanya Dia tidak pernah berubah, Bapak Ibu. Dia tetap Allah bagi kita. Dia tetap Tuhan. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup melepaskan kita, membebaskan kita dari segala masalah kita. Benar Tuhan Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang mulia, Engkau Allah yang agung. Tidak ada satupun Allah-Allah buatan dunia ini yang sanggup disandingkan denganmu ya Tuhan. Engkau luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau agung. Tuhan, terima kasih banyak Bapa untuk penyelamatan-Mu bagi kami, untuk pilihan-Mu bagi kami Tuhan. Kami tahu sekalipun kami tidak menyembah Tuhan, kami tidak memuji Engkau, Engkau tetap mulia. Tapi Tuhan, karena penebusan-Mu bagi kami mau menyembah, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan Yesus. Kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu akan memberikan kemenangan bagi kami ya Tuhan. Kami percaya akan semuanya itu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Benar Tuhan Yesus. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin ya Tuhan. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi kita katakan, ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Sekali lagi, kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin. Aku percaya. Engkau sudah menjamin kemenangan kami di dalam kehidupan kami dalam mengiring Tuhan.
Karena itu Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita. Karena Tuhanlah yang menjamin, karena Tuhanlah yang membela, karena Tuhan yang memelihara dan memberkati kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemenangan yang sudah Engkau jamin, dan kami sungguh percaya. Terima kasih Tuhan. Lebih daripada itu lagi, kekuatan pada hari ini kami akan dapatkan dari firman Tuhan. Karena itu Tuhan, biarlah Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Engkau memberkati kami Tuhan dengan firman-Mu pada saat ini. Dan kami berdoa, biarlah setelah kami mendengar firman-Mu, kami diberikan kekuatan, kemampuan, komitmen untuk melakukan dan hidup oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Tinggikan diri-Mu ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu. Berkatilah kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita sudah begitu lama dalam situasi seperti ini. Tapi kita bersyukur bahwa kita masih bisa berjumpa, kita masih bisa beribadah. Karena itulah hakikatnya, yaitu ibadah kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada gedung, bukan bergantung kepada hal-hal yang lain. Tetapi bergantung kepada hubungan kita dengan Tuhan. Pada pagi hari ini firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal 2, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk mengikuti dalam Alkitab masing-masing. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yesus menyucikan bait Allah. Dan saya juga mengambil tema yang sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia. Tema kita Yesus menyucikan bait Allah. Firman Tuhan berbunyi, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci, dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat firman Tuhan ini secara kontekstual, ditulis dalam ayat 13, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat. Tema kita adalah Yesus menyucikan bait Allah. Nah, kalau kita hubungkan dengan ayat yang ke-13, maka itu terjadi, Yesus itu menyucikan bait Allah itu terjadi menjelang Paskah orang Yahudi. Tuhan Yesus ini melihat bahwa dia harus menyatakan diri ketika menjelang hari Paskah itu,
Untuk apa dia datang ke dalam dunia? Maka momen itu dipakai oleh Yesus untuk menyatakan dirinya kepada dunia, khususnya kepada mereka pada waktu itu, orang-orang Yahudi dan kepada para muridnya, bahwa memang dia datang untuk menyucikan bait Allah. Dia datang bukan hanya untuk mengamburkan barang-barang dagangan yang ada di bait Allah pada waktu itu, tapi secara nyata dia mau menebus, dia mau menyucikan manusia yang adalah bait Allah. Nah, kalau kita melihat Paskah ini begitu penting di dalam kehidupan orang Yahudi. Paskah ini salah satu perayaan yang sangat penting. Biasanya orang Israel itu yang diaspora, yang keluar dari Yerusalem, mereka datang ke berziarah ke Yerusalem itu biasanya 3 kali dalam setahun. Nah, salah satu acara yang paling penting itu adalah Paskah. Ya. Paskah orang Yahudi itu mengingatkan mereka akan pembebasan Tuhan terhadap mereka, bangsa umat pilihan Tuhan ini, dari Mesir, dari perbudakan di Mesir. Tuhan membebaskan. Dengan apa Tuhan membebaskan? Dengan percikan darah anak domba yang telah dikorbankan untuk membebaskan semua umat Tuhan. Pintu di mana umat Tuhan ada, yang dipercikan darah anak domba yang telah disembelih pada perayaan Paskah, itu membuat semua umat Tuhan mengalami kebebasan, mengalami pembebasan. Inilah Paskah orang Yahudi. Nah, di Paskah inilah, jadi intinya itu adalah kelepasan oleh Allah melalui pengorbanan darah anak domba. Maka perayaan Paskah orang Yahudi ini adalah momentum yang sangat penting untuk Yesus memperkenalkan bahwa dialah anak domba yang akan disembelih, yang akan menyucikan bait Allah. Ya. Maka konteks ini sungguh tepatnya Yesus lakukan. Nah, kita juga sudah mendekati perayaan Paskah. Ya. Kita beberapa waktu lagi kita akan merayakan Paskah. Kalau orang Yahudi merayakan Paskah karena percikan darah anak domba yang ditaruh di pintu, yang dipercikan di pintu, maka Paskah kita orang percaya adalah penggenapan dari Paskah orang Yahudi. Bukan lagi anak domba, tetapi anak domba Allah yang telah disalibkan dan dia dengan darahnya melepaskan setiap orang yang percaya. Bukan hanya dari perbudakan di Mesir, tapi dari perbudakan dosa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa sih bait Allah? Kalau kita melihat konteks dari bagian firman Tuhan ini, memang yang pertama bait Allah itu adalah bangunan, satu bangunan yang megah, ya, yang pada waktu Salomo membangun, Daud punya ide, tapi kemudian Salomo yang diperkenankan oleh Tuhan untuk membangun bait Allah. Daud tidak diperkenankan karena tangan Daud itu penuh dengan darah, ya. Tetapi yang diperkenankan oleh Tuhan adalah Salomo, anaknya, yang membangun bait Allah. Itu luas bait Allah itu 1.500 meter persegi. Jadi luas sekali. Dan kita tahu ada dua wilayah yang sangat penting. Jadi bait Allah itu terbagi dari 2 wilayah yang sangat penting, yaitu pelataran dan kemudian ruangan di bait Allah. Pelataran itu adalah tempat di mana semua orang boleh ada di situ, termasuk orang yang non-Yahudi, ya, boleh ada di situ. Tetapi di dalam bait Allah itu tidak boleh ada orang lain selain orang-orang Yahudi, karena mereka adalah umat pilihan Tuhan. Jadi yang pertama yang dimaksud dengan bait Allah adalah suatu bangunan, tempat umatnya berjumpa dengan Allah. Nah, tapi yang kedua, kita melihat yang kedua, yang dimaksud dengan bait Allah bukan hanya bangunan. Dalam bagian firman Tuhan ini, yang dimaksud dengan bait Allah juga adalah Yesus. Dalam pasal 2 ini ayat 21. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi pengertian bait Allah yang kedua bukan hanya bangunan, tetapi Yesus, tubuh Yesus.
Lalu yang ketiga, bait Allah ini siapa? Bait Allah ini adalah orang percaya. Seperti nats pembimbing kita tadi yang saya baca dari 1 Korintus pasal yang ketiga, 1 Korintus 3 ayat 16 dan 17. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Jadi pengertian bait Allah yang ketiga itu adalah kita. Pribadi lepas pribadi. Ya. Jadi kalau kemudian diartikan dengan gereja, maka gereja itu bukan hanya bangunan. Ya, bukan hanya bangunan gereja, tetapi kita ini gereja. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, itu lagu sekolah minggu. Gereja adalah orangnya. Jadi pengertian gereja itu, dan pengertian gereja yang terakhir adalah persekutuan. Persekutuan orang percaya seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal yang kedua. Efesus pasal yang kedua ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan bagian firman Tuhan ini. Ayat 19 sampai 21. Demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi bait Allah yang dimaksud ini adalah perkumpulan atau persekutuan orang percaya. Yesus sebagai batu penjuru. Sehingga bait Allah itu menjadi bangunan, menjadi susunan, yang kemudian menjadi bangunan yang sangat kuat. Jadi kita mengerti ya, bait Allah itu pertama bangunan, yang kedua itu Yesus, yang ketiga itu kita pribadi-pribadi, dan yang keempat itu adalah persekutuan kita. Nah, kalau kita masuk yang kedua, bahwa kehadiran Yesus, bahwa Yesus datang, dia memang datang untuk menyucikan bait Allah. Yesus datang untuk menyucikan bait Allah. Yesus datang supaya bait Allah itu menjadi kudus. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita sudah hidup dalam dosa. Kita sudah jatuh dalam dosa. Dan Yesus harus datang untuk menyucikan segala dosa kita. Nah, ini yang kemudian kita lihat di dalam Yohanes pasal 2 ini. Dalam ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati. Dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah. Dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Yesus masuk bait Allah, ternyata di halaman, di pelataran itu, banyak sekali orang yang berjualan. Orang yang menukar uang. Bapak Ibu sebenarnya kan kalau berjualan di luar sebenarnya kan bisa. Nah, mereka berjualan di halaman bait Allah. Mereka menukar uang di halaman bait Allah. Yang semakin membuat mereka berdosa itu apa sebenarnya? Yang semakin membuat Yesus itu sampai melakukan itu. Sebenarnya apa? Dosa apa sebenarnya yang mereka telah lakukan? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ternyata di bait Allah pun praktek atau perbuatan dosa justru sangat, apa kalau kita bisa bilang pakai bahasa sekarang itu ya, mungkin seperti masif gitu ya. Dari tahun ke tahun, bahkan berkembang. Apa sebenarnya dosa mereka? Mereka ini berdosa karena pertama, ketika mereka mau membeli, ini kan orang-orang ini kan dari luar Yerusalem ya datang. Lalu kalau kita lihat Mazmur-Mazmur ya,
ada mazmur ziarah. Itu kan sebenarnya mazmur yang dinyanyikan ketika mereka berziarah. Mereka naik ke Gunung Sion. Mereka naik ke Bait Allah. Itu mereka sambil menyanyi Bapak Ibu. Sambil menyanyi. Sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya bila saudara-saudara rukun bersama-sama. Ya mungkin lantunannya tidak seperti itu. Tapi itu salah satu, Mazmur 133 itu adalah salah satu mazmur yang mereka nyanyikan ketika mereka berziarah. Ketika mereka mau merayakan Paskah. Sampai di Bait Allah, apa yang terjadi? Sampai di Bait Allah, mereka ini kan bawa uang dari daerah mereka, atau dari negara mereka masing-masing di mana mereka tinggal kemudian. Mereka tidak boleh membeli binatang korban, kalau memakai uang mereka, nggak boleh. Jadi itu peraturannya. Jadi mereka harus menukar dulu. Dan menukar itu kan, orang menukar itu kan bukan menukar 50.000 dengan 20-an, 10.000 satu. Bukan. Ya. Jadi mereka menukar ya kalau 50.000, ya kembaliannya, tukarannya ya 40.000. Ya. Jadi mereka ini sudah dari daerah, udah capek, udah lelah, ya. Ya mungkin mereka tetap bersuka cita karena mereka ingin berjumpa dengan Tuhan. Tetapi sampai di Bait Allah mereka, gitu ya. Entah uangnya cukup atau tidak cukup. Yang tadinya mau beli lembu, akhirnya jadi beli merpati saja. Ya. Dan yang kedua, dosa yang kedua yang dilakukan oleh oknum, saya katakan oknum lain di Bait Allah itu ya, pengurus kali. Di Bait Allah itu, binatang yang harus dipersembahkan di Bait Allah, tidak boleh binatang di luar Bait Allah. Ya. Harus binatang yang ada dijual di dalam pelataran. Dan harganya sudah tahu pasti kan, harganya so pasti. Tidak semurah seperti yang di luar. Ya. Pasti lebih mahal. Belum lagi kena pajak Bait Allah. Jadi inilah praktek dosa yang kemudian Yesus begitu serius untuk membersihkannya. Dia di sini dikatakan ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Jadi ini Yesus ini sangat serius dalam menangani dosa, Bapak Ibu. Dia sangat serius. Jadi tempat kudus atau tempat yang maha kudus sudah kehilangan kekudusannya karena praktek-praktek dosa. Jadi kalau kita mengingat perbuatan dosa yang dilakukan di Bait Allah, maka kita mengerti bahwa Bait Allah atau bait suci itu telah dipakai sebagai alat untuk menutupi kegersangan rohani orang Israel. Kita membaca dalam Injil Matius 11 ayat 28, ya kan? Marilah kepadaku wahai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bertahun-tahun orang Israel, umat pilihan Tuhan itu memikul beban yang sangat berat. Dan disinilah Yesus mau mengangkat beban mereka. Yesus mau memberikan kelegaan kepada mereka. Yaitu dengan menyucikan Bait Allah. Maka seperti yang dikatakan oleh Stefanus. Karena dosa, praktek-praktek dosa di Bait Allah. Maka Allah meninggalkan bait suci. Stefanus dalam Kisah Para Rasul pasal 7. Dia berbicara kepada semua orang Yahudi. Dia membukakan semua dosa. Bahwa orang Yahudi telah hidup tidak benar di hadapan Tuhan. Karena itu Allah meninggalkan baitnya. Bait Allah itu kan pertama oleh Salomo ya. Yang kedua pembangunan yang dilakukan oleh Ezra setelah pembuangan kan. Ya, bait Allah pertama itu zaman Yeremia itu diruntuhkan karena dosa orang Israel juga, dosa umatnya. Lalu yang kedua itu juga dihancurkan. Umurnya cuma 500 tahun. Ya, bangsa Israel itu kan jatuh kepada pembuangan itu sekitar 586. 70 tahun mereka di Babel. Masih ada 500 sekian. Mereka kemudian kembali lalu bangun bait Allah yang kedua yang dipimpin oleh Ezra.
Tapi kemudian bait Allah itu kemudian dihancurkan juga. Lalu bait Allah yang ketiga itu dibangun oleh Herodes. Ya. Tapi dibangunnya juga bukan motivasi supaya berjumpa dengan Tuhan. Tetapi untuk sebagai sebagai janji, sebagai perwujudan damai dari Herodes kepada orang-orang Yahudi. Jadi motivasinya juga tidak benar. Jadi semua yang ada di bait Allah juga akhirnya tidak benar, Bapak Ibu. Allah meninggalkan bait Allah. Dan Yesus datang untuk menyucikan. Kalau kita bicara dalam pengertian bait Allah yang adalah orang Kristen, maka bagaimana Allah mau tinggal dalam diri kita jika hidup kita masih di dalam dosa? Ada 4 kan pengertian bait Allah, bangunan, lalu kemudian Yesus, lalu kita, lalu persekutuan kita. Bagaimana Allah mau tinggal dalam kehidupan kita yang adalah baitnya? Kalau hidup kita penuh dengan dosa. Kalau kita membiarkan praktek-praktek dosa. Kalau kita membiarkan hati kita dipenuhi dengan kebencian, dengan akar pahit, dengan dosa. Maka Allah tidak akan mau tinggal. Itulah sebabnya Yesus dengan tegas, dia melawan dosa, praktek-praktek dosa yang ada di bait Allah. Kita yang sudah percaya, jangan kita hidup lagi dalam dosa. Jangan biarkan Roh Kudus itu berduka. Karena hati kita ini adalah bait Roh Kudus. Tubuh kita ini adalah bait Allah. Allah mau tinggal di dalam diri kita. Tapi bagaimana Allah mau tinggal? Kalau kita masih hidup dalam dosa. 2 Korintus 6 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan. Ini yang mari ini menjadi perhatian kita semua. 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 7 ayat 1. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka. Dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku yang kekasih. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Marilah kita menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk menyucikan diri kita dari kecemaran dosa yang ada di dalam hidup kita, tubuh kita yang adalah bait Allah. Yesus begitu serius dan dia juga begitu serius dengan kita. Dia bukan hanya serius untuk menyucikan kita. Dia serius di dalam karya menyucikan kita. Karena itu Bapak Ibu kita sampai kepada bagian yang ketiga atau yang terakhir. Yaitu hanya pengorbanan Kristus yang dapat menyucikan kita atau bait sucinya. Ayat yang ke-19, 21 dan 22 dari Injil Yohanes pasal 2. Hanya pengorbanan Yesuslah yang dapat menyucikan kita yang adalah bait Allah. Ayat 19. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya. Dan mereka pun percaya akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Hanya tubuh Yesus, hanya darah Yesus yang dapat menebus kita, yang adalah bait kudusnya. Yang dapat membersihkan kita dari segala dosa. Kita adalah bait kudus Allah. Sejahat apapun perbuatan yang dilakukan di bait Allah, pengorbanan Yesus cukup dan sempurna. Betapapun kotornya diri kita yang adalah bait Allah ini, Tuhan Yesus dapat memulihkan hidup kita. Peristiwa salib, kalau kita lihat sebelum Yesus menghembuskan napas,
dalam Injil Matius pasal yang ke-27. Injil Matius pasal yang ke-27, kita melihat ada sesuatu yang terjadi di situ. Injil Matius pasal yang ke-27 ayat 51. Apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan? Matius 27 ayat 51. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Dan lihatlah, tabir bait suci terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tabir bait suci terbelah dua, ini juga yang dikatakan dalam Lukas pasal 23 ayat yang ke-45. Tabir bait Allah itu tempat di mana biasa imam menyelesaikan dosa di situ. Tetapi karena bait Allah itu sudah tidak menjadi kudus lagi dan Allah meninggalkan bait Allah, maka kehadiran Yesus itu menyempurnakan apa yang biasa dilakukan oleh imam di bait Allah, yaitu tentang pemberesan atas dosa umat Tuhan. Yesus datang untuk menyempurnakan. Karena itu ketika Yesus disalib, maka Tuhan oleh kehendaknya, oleh kuasanya, itu membelah bait suci itu sampai ke ruang Maha Kudus. Apa artinya? Yesus mau menyempurnakan. Dan hanya Yesus yang dapat menyempurnakan. Hanya Yesus yang dapat melakukan itu. Dialah yang dapat menyucikan bait Allah. Secara khusus kita ini, hidup kita, gereja Tuhan, diri kita ini Bapak Ibu. Jadi penyelesaian dosa di ruang Maha Kudus di bait Allah itu telah dibatalkan dengan penyalipan Tuhan Yesus. Dan dengan penyalipan Tuhan Yesus itu juga, maka pengorbanan Yesus menyempurnakan pengampunan dosa atau pendamaian Allah dengan manusia. Dia menyempurnakan apa yang pernah dilakukan oleh imam dalam menyelesaikan dosa umatnya. Tubuh dan darah Tuhan Yesuslah yang dapat menyelesaikan kesalahan dan dosa kita. Maka biarlah pengertian ini membawa kita mempersiapkan diri masuk dalam Jumat Agung dan kemudian kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita adalah bait Allah yang sesungguhnya. Jangan lagi ada dosa di dalam diri kita. Mari kita bawa semuanya kepada Tuhan. Tuhan akan meninggalkan hati yang selalu dibiarkan menyembunyikan dosa atau dipenuhi oleh dosa. Izinkanlah Tuhan membersihkan kita. Izinkanlah Tuhan menyucikan kita. Menyucikan kita dari segala dosa. Sebab hanya Dia yang dapat melakukannya. Jadilah bait Allah di mana Allah senang tinggal dan berada di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami melihat bagaimana Tuhan begitu serius di dalam menegur dosa. Dan Engkau juga Tuhan sangat serius dengan karya pengampunan dosa yang telah Engkau lakukan. Hingga Engkau mati di atas kayu salib. Supaya kami bait-Mu yang kudus ini akhirnya boleh disucikan, boleh dibersihkan dari segala dosa, dibebaskan dari semua kebiasaan, dari semua perbudakan, keterikatan dari dosa. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur karena Engkau datang untuk menyelesaikan dosa. Engkau dinamakan Yesus karena Engkaulah yang akan menyelamatkan umatnya dari segala dosa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Biarlah kami tidak menyia-nyiakan karya Tuhan yang begitu luar biasa ini.
kami adalah bait-Mu yang kudus. Kami ingin menyerahkan seluruh hidup kami, kelemahan kami ke dalam tangan Tuhan. Supaya Engkau tetap tinggal di dalam kehidupan kami. Engkau berkarya, Engkau berdaulat, Engkau memimpin dan Engkau memberkati. Terima kasih banyak Bapa, firman-Mu kami sudah dengarkan. Biarlah kami hidup sebagai bait Allah yang kudus, yang sungguh-sungguh meninggalkan dosa, meninggalkan hati yang cemar, dan memohon kepadamu dan menyediakan diri untuk disucikan oleh Tuhan hari lepas hari. Terima kasih banyak Bapa. Kami juga bersyukur untuk mereka yang berulang tahun. Kami bersyukur untuk Ibu Lilik Supriyono yang berulang tahun tanggal 8. Juga anak Daryl Matthew Martin Togar Sibarani. Juga anak Yeira Pierlin Natania Masing yang berulang tahun tanggal 8. Kami juga bersyukur dan berdoa untuk Bapak Agung Dwi Praptono yang berulang tahun tanggal 9. Juga Ibu Clara Matilda Toisuta Pandi yang berulang tahun tanggal 12. Juga Bapak Daudi Hernia. Tuhan, kami membawa semua anak-anak kami, saudara-saudara kami, hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang indah di dalam menyediakan usia umur, di dalam Tuhan memperpanjang umur semua saudara-saudara kami ini. Karena itu biarlah mereka hidup dalam rancangan dan rencana Tuhan yang indah, yang Tuhan sudah nyatakan melalui firman-Mu. Kami berdoa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, berkati seluruh kehidupan mereka, apa yang mereka buat berhasil. Anak-anak kami Tuhan berikan pertumbuhan yang baik, supaya mereka menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dipersiapkan bagi kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih banyak Bapa, Engkau memberkati, jauhkan dari segala penyakit, berikan kekuatan kesehatan kepada semua hamba-hamba-Mu yang berulang tahun dalam minggu ini khususnya. Berkat-Mu melimpah atas mereka, dan segala doa yang mereka panjatkan kepada Tuhan, Tuhan juga akan jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Karena Engkau berkuasa untuk melakukan semua yang kami minta di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Yafet Soni Mandiangan. Bapak Ibu, saatnya kita akan memberikan persembahan. Di layar Bapak Ibu semua tera-tera rekening untuk persembahan bisa ditransfer. Namun jika Bapak Ibu mau memberikannya secara langsung di gereja, kami juga mempersilahkan untuk bisa memberikan persembahan itu di gereja ini. Baik Bapak Ibu, ibadah kita akhiri. Sebagaimana firman Tuhan tadi katakan Bapak Ibu, kita ini adalah bait suci Tuhan. Kita harus relakan hati kita untuk disucikan, karena Tuhan Yesus serius terhadap dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu, mari jangan kita tunda lagi, karena waktunya sudah dekat. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus akan datang, atau kapan hidup kita akan berakhir. Harusnya kita bersyukur karena kita dipilih Tuhan untuk diselamatkannya. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini biarlah menjadi menguatkan kita bahwa Tuhan Yesus memilih kita dan itu semua anugerah-Nya. Ku heran Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya
Dia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Mari kita angkat bait kedua, ku heran oleh rahmat-Nya. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabdanya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku. Ku heran oleh Roh Kudus, ku sadar dosaku. Dan dalam firman ku kenal siapa penebus, dan dalam firman ku kenal siapa penebus. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Ia menjaga yang kutaruhkan. Ia menjaga yang kutaruhkan hingga harinya kelak. Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi itu, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Bait Allah dijadikan penutup kegersangan hati mereka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menutupi kegersangan di dalam hati kita dengan ibadah-ibadah yang formalitas, yang bersifat rutin saja. Biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar itu membawa kita kepada hakikat ibadah yang sesungguhnya, yaitu kita beribadah dengan hati kita kepada Tuhan, hati yang telah dibersihkannya, sehingga biarlah firman Tuhan yang sudah kita dengar itu kita lakukan dengan setia. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun berada, sekarang kembalilah di dalam kehidupan kita, dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari kita ambil saat teduh. Amin. Ibadah kita telah usai. Biarlah ibadah hari ini boleh memberkati kita semua. Dan kiranya Tuhan memberkati seluruh kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.